Many physicists had a heart attack when we got news from Geneva, Switzerland, that Einstein might be wrong. All hell broke loose in the physics community. Every physicist I know is taking a position on this hot topic because relativity is the foundation of modern physics. This is a disaster. It means that the foundations of modern physics have to be called into question. Not to mention that we'll have to recalibrate everything. The age of the universe, the age of stars, the distance to the stars, the basic structure of modern electronics has to be changed, the GPS, nuclear weapons, all of that would have to be recalibrated and rethought through if Einstein's theory of relativity is wrong. Apalagi jika banyak orang sadar bahwa jarak diameter kecepatan bumi bulan matahari adalah salah total. Runtuhlah seluruh kosmologi bumi bola dan hancurlah kredibilitas NASA dan elit global. Banyak yang sudah mencoba menghitung siklus gerhana dengan menggunakan jarak kecepatan diameter bulan matahari. Memang nggak nyambung. Atau penelitian akademis ini menghitung siklus Saros dengan menggunakan rumus gravitasi Newton. Terbukti nggak nyambung. Yang diperlukan adalah pembuktian dan pengkajian seperti ini. Sasarannya bukan debat kusir awam versus awam, hanya opini berdasarkan imajinasinya sendiri tanpa angka. Ngerti matematik juga enggak. Secara matematis memang terbukti salah. Mau terima kenyataan atau tidak? Setelah sadar betul bahwa ketiga gugatan itu berarti teori bumi bola runtuh, bahwa heliosentrik dan program angkasa luar adalah bohong, barulah kita mencari tahu. Jadi sebenarnya gimana? Soal jarak dan diameter matahari misalnya. Apakah yang dilakukan oleh Aristarchus itu adalah satu-satunya cara untuk mengukur jarak matahari? Tentu tidak. Coba Anda cermati. Aristarchus mengukur bayangan yang disebabkan oleh sinar matahari. Dia berasumsi yang ada di bulan itu adalah bayangan bumi. Apakah bumi adalah satu-satunya benda yang punya bayangan jika kena sinar matahari? Tentu saja tidak. Semua benda punya bayangan, dan bayangan itu bisa digunakan untuk penghitungan jarak dan diameter matahari. Semua akademisi MIPA pasti tahu ini. Ini adalah ilmu pasti. Jika bayangan di bulan itu betul bayangan bumi, maka hasilnya pasti sama. Yang tercatat pertama kali mengukur jarak dan diameter matahari berdasarkan bayangan yang ada di bumi adalah Dr. Samuel Rowbatham di Inggris. Hasilnya, matahari jaraknya sekitar 5.000 km dan diameternya sekitar 50 km. Ini adalah matematika trigonometri biasa-biasa saja. 2150 tahun lebih modern dari Aristarchus. Dengan maraknya kesadaran Flat Earth, banyak yang melakukan verifikasi jarak matahari. Misalnya Dr. Zach, Mr. Thrive and Survive, dan lain-lain. Hasilnya sama. Yang membanggakan adalah yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di forum FI 101. Seorang member dari Pontianak, Aji, lulusan Fakultas MIPA, mencoba menghitung jarak matahari dengan menggunakan titik kulminasi Tugu Khatulistiwa di Pontianak. Hasilnya sama, jarak matahari sekitar 5.000 km. Ada lagi member dengan ID MC Habudin. Ia mengukur dengan metode yang sama, tapi bukan jarak matahari, melainkan jarak bulan. Ia menggunakan statistik data di Pasuruan, Jawa Timur. Hasilnya menakjubkan. Jarak bulan sama dengan jarak matahari, sekitar 5.000 km. Inilah maksud pembuatan serial video ini. Gulirkan 3 gugatan Flat Earth pada komunitas akademisi, agama, dan politik. Sebab informasi-informasi seperti ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang intelektualitasnya cukup. Ada seorang profesor doktor dari Institusi Antariksa Nasional yang mengatakan, matahari suhunya 6.000 derajat Celcius. Kalau jaraknya 5.000 km, buminya pasti hangus. Well, yang hitung matahari panasnya 6.000 derajat itu siapa? Ada yang pernah datang ke matahari dengan membawa termometer untuk tahu bahwa suhunya memang betul 6.000 derajat Celcius? Tentu saja tidak. Itu adalah asumsi di atas asumsi. Karena di bumi panasnya sekian, maka jika jaraknya 150 juta kilometer, matahari suhunya 6.000 derajat. Kalau asumsi jaraknya beda, maka suhunya beda lagi. Sebaliknya, kembalikan pada fokus gugatan nomor 1. Mau terima kenyataan atau tidak bahwa dogma jarak kecepatan diameter bumi bulan matahari selama ini salah total? Secara matematis, buat ngitung 3 kali gerhana saja, nggak bakal bisa. Teori bumi bola mengelilingi matahari diajarkan di sekolah-sekolah sejak abad ke-15. Anda bayangkan, 200 tahun sebelum Newton lahir. Teori gravitasi pun belum ada. Ketika itu, tak ada yang bisa jawab kenapa orang tidak jatuh jika buminya bola. Tapi, karena diajarkan di sekolah pada anak-anak kecil, mayoritas orang percaya saja, walaupun sebenarnya nggak ngerti. Jadi, teori bumi bola diajarkan di sekolah sejak abad 15 itu bukan karena terbukti benar.
Juga bukan karena menang debat dengan teori bumi datar, bukan karena berhasil meyakinkan orang di seluruh dunia bahwa bumi bentuknya bola, melainkan karena fait accompli dimasukkan dalam pelajaran-pelajaran sekolah. Mengapa teori bumi bola bisa diajarkan di sekolah pada abad ke-15? Di episode ke-7 telah dijelaskan sekte penyembah iblis Knights Templar diburu oleh Raja Perancis dan Pausnya sendiri di abad ke-14. Mereka menggalang kekuatan di Skotlandia dan berkembang di Inggris. Ada dendam sejarah yang sangat dalam. Mereka bertujuan menjatuhkan negara-negara dan agama-agama. Karena pengaruh yang sangat kuat di kerajaan Inggris dan Skotlandia inilah, maka diajarkan teori bumi bola di sekolah pada abad ke-15. Kekuatan lobi tingkat atas. Coba perhatikan filosofi iblis berkedok sains modern. Matahari besar, alam semesta maha luas. Bumi adalah sebutir debu. Anda cuma debu dalam debu. Anda tidak unik. Anda tidak berdaya di galaksi mati yang tak bertuhan. Inilah strategi yang dilakukan secara sistematis dalam 500 tahun terakhir. Menjauhkan Anda dari ketuhanan, memecah belah umat beragama agar mudah ditundukkan oleh segelintir elit penyembah iblis yang berkolaborasi dengan kaum ateis. And tonight I want to emphasize that 500 years of science have demonstrated that God, that vague notion, is not likely. It's irrational to believe in God. Coba Anda rileks dan renungkan sebentar. Jika ada orang mengatakan ia melihat semut 1 cm pas menutupi gajah 4 meter berulang-ulang lewat tiap tahun, apakah Anda percaya? Semut 1 cm pas menutupi gajah 4 meter lewat depan mata secara teratur tiap tahun. Anda percaya atau tidak? Kok Anda percaya matahari 400 kali lebih besar dari bulan? Atau Anda ambil bola gundu 1 cm dan bola raksasa 4 meter. Anda lempar, tendang, tembak dengan meriam atau dengan cara apa saja, sehingga gundu 1 cm itu pas menutupi bola raksasa 4 meter. Silakan Anda coba ribuan, jutaan, triliunan kali. Jika Anda mampu melakukannya, saya hapus semua video-video ini. Itulah kemustahilan gerhana matahari versi heliosentrik. Sebaliknya, jika mereka berkata, buktikan bahwa ada 2 benda alam, besarnya bisa persis sama. Ya memang nggak mungkin kalau nggak ada yang membuatnya. Matahari dan bulan adalah 2 energi yang bertolak belakang, yin dan yang, intelligent design. Inilah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Jika Anda melihat sebuah gelas, secara logis Anda akan tahu bahwa pasti ada yang membuat gelas itu. Meskipun Anda tak pernah melihat siapa yang membuat dan tak bisa membuktikan kapan dan bagaimana gelas itu dibuat. Begitu pula halnya dengan alam semesta, bulan dan matahari misalnya. 2 benda langit yang besarnya sama, tapi sifatnya bertolak belakang. Yang satu datangnya siang, yang satu datangnya malam. Matahari sinarnya panas, bulan sinarnya dingin. Divine balance energy, intelligent design. Pasti ada yang membuatnya, Tuhan yang maha kuasa. Hal ini yang tak diinginkan oleh kaum penyembah iblis yang berkolaborasi dengan kaum ateis. Alam semesta adalah random. Anda hanyalah kecelakaan kosmik yang tak punya tujuan dalam hidup. Dogma-dogma ini terus didengungkan pada komunitas sains. Sampai-sampai dalam film anak-anak Superman vs Batman pun, Neil deGrasse Tyson masih sempat mempropagandakannya. You go back to Copernicus, where he restored the sun in the center of the known universe, displacing Earth. And you get to Darwinian evolution, and you find out we're not special on this Earth, we're just one among other life forms. And now we learn that we're not even special in the entire universe because there is Superman. Matahari itu kecil. Coba Anda perhatikan teleskop NASA yang disebut SOHO. Sering ada benda langit menabrak matahari. Jika mataharinya 109 kali bumi, itu benda yang nabrak sebesar apa? Jauh lebih besar dari bumi. Bagaimana mungkin bumi yang katanya kurang dari 1% matahari itu tidak berasa? Ada banyak anomali dalam rekaman teleskop SOHO NASA itu. Mereka tayangkan live. Begitu ada anomali, biasanya rekaman langsung diedit. Tapi ketika ditayangkan live, kebetulan ada yang sempat merekamnya. Sebelum propaganda NASA 1958, peta bumi datar adalah peta yang umum beredar di masyarakat.
Misalnya peta Flat Earth tahun 1892 yang ada di Boston Public Library. Di situ tertulis as it is, artinya sesuai kenyataan. Tertulis juga di situ scientifically and practically correct, artinya benar secara saintifik maupun praktek di lapangan. Kemudian petanya, ini bukan satu-satunya peta bumi datar. Ada banyak peta-peta seperti itu, termasuk peta kuno berusia 500 tahun ini, atau peta kuno berusia 1000 tahun yang ditemukan di kuil di Jepang dan disimpan di Library of Congress. Sebelum berdirinya NASA 1958, peta-peta bumi datar memang masih umum digunakan. PBB didirikan tahun 1945 masih menggunakan peta bumi datar. Wawancara Admiral Byrd tahun 1956 sebelum misi Operation Deep Freeze ke Antartika juga menggunakan peta bumi datar. Hal yang sangat ironis, Admiral Byrd pergi ke Antartika tapi petanya bumi datar yang tak ada benua Antartikanya. Ruang kerja rahasia Presiden Kennedy yang ditembak tahun 1963 juga menggunakan peta bumi datar. Situation Room ini digunakan oleh Presiden Kennedy untuk mengelola kegiatan intelijen. Video ini diambil dari channel resmi Gedung Putih. Jadi, peta bumi datar ini adalah peta yang umum sebelum propaganda NASA 1958. Di medsos katanya beredar isu bahwa saya bohong. Katanya USGS tak pernah mengatakan bahwa peta bumi datar digunakan untuk membuat peta globe dan peta atlas Amerika. Padahal di serial video lalu, sudah saya tayangkan statement dari USGS ini. Kalau sudah jelas-jelas ditayangkan begini masih nggak ngerti juga, suruh beli kamus dan baca sendiri sampai ngerti. Saya nggak merasa perlu untuk menerjemahkan. Dari penjelasan di peta inilah kemudian dibuatkan berbagai animasi yang banyak tersebar di YouTube. Animasi-animasi ini adalah partisipasi masyarakat tanpa dana riset, people power. Tak ada yang mengklaim bahwa model yang mereka buat itu adalah yang paling benar. Rakyat meluangkan waktu untuk membuat animasi-animasi itu karena sudah mesti tidak percaya pada teori heliocentrik yang dipropagandakan oleh elit global. Siang dan malam terjadi karena sinar matahari bersifat lokal. Cakupan sinarnya hanya beberapa ribu kilometer saja. Hal ini sudah dijelaskan pada episode 4. Jika matahari jaraknya 150 juta kilometer, sinarnya pasti menyebar ke seluruh alam, bukan mengecil seperti itu. Cahaya matahari bersifat lokal, seperti contoh lampu-lampu kota di kejauhan ini. Pada episode 4, kita sudah bandingkan cahaya kota dan cahaya matahari, sama-sama bersifat lokal. Jika Anda memperhatikan alam, Anda mungkin bisa melihat siang dan malam berdampingan. Misalnya, dari dalam pesawat. Di jendela kiri, Anda bisa melihat malam hari berikut bulannya. Tapi di sebelah kanan, Anda bisa melihat siang berikut mataharinya. Begitu pula di darat. Di sebelah timur, Anda melihat bulan bersinar di malam hari. Di sebelah barat, Anda melihat sinar matahari di siang hari. Siang dan malam berdampingan. Ini tak mungkin terjadi jika matahari besarnya 109 kali bumi dan sinarnya menyebar sejauh 190 juta kilometer. Ini adalah rekaman video yang tidak diedit dan tidak dipotong. Di barat ini, kita lihat matahari terbenam. Kamera diteruskan ke arah timur atau kanan Anda. Di timur, Anda melihat malam berikut bulannya. Siang dan malam berdampingan. Matahari kita kecil dan sinarnya lokal, beredar pada porosnya, seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab suci. Yang juga sering ditanyakan adalah bagaimana matahari terbenam jika buminya datar. Hal ini telah dibahas pada episode 4. Jawabannya adalah perspektif dan refraksi. Dalam sudut pandang 3 dimensi kita, benda makin jauh makin kecil. Jika jaraknya begitu jauh, akan menghilang di horizon. Juga bisa dilihat pada eksperimen nyata ini. Di bidang rumput yang datar pun benda kelihatan tenggelam. Bukan karena lapangan rumputnya berbentuk bola, melainkan karena perspektif. Jika cuaca tidak lembab dan polutif, dan tidak ada penghalang di horizon, kita akan melihat dengan jelas bahwa matahari mengecil. Lantas, mengapa matahari kadang terbenam dalam bentuk yang besar? Pertama, karena terhalang benda di horizon. Misalnya ini, matahari menghilang karena terhalang dataran tinggi di horizon. Atau yang ini, matahari menghilang karena terhalang awan di horizon. Jangan lupa, awan itu tingginya mencapai 7-10 km di atas permukaan tanah. Eksperimen swadaya masyarakat ini mencoba menjelaskannya.
Kamera ditaruh sejajar dengan lampu, ibarat matahari dengan ketinggian 5.000 km. Perspektifnya menjadi seperti ini. Jika kamera ditaruh di permukaan meja, analogi permukaan bumi datar, maka lampu seolah menghilang tertutup penghalang. Udara pun tidak selalu jernih, kadang lembab dan polutif. Itu membuat matahari seolah hilang. Eksperimen ini menggunakan plastik transparan sebagai analogi lembabnya udara. Anda lihat, sama persis dengan fenomena di alam nyata. Sementara, dalam tayangan ISS palsu NASA, Anda lihat betapa palsunya matahari ini terbenam. CGI, tak ada di alam nyata. Kebanyakan udara memang tidak jernih, lembab dan polutif. Jangankan matahari yang jauhnya 5.000 km, kapal di laut yang jaraknya hanya beberapa belas kilometer saja juga hilang tertutup kelembaban udara. Jika udaranya kering seperti gurun, Anda akan melihat matahari mengecil ketika terbenam dan matahari membesar ketika terbit. Banyak opini-opini simpang siur yang mengatakan bahwa matahari tidak berubah besarnya ketika di atas ubun-ubun sampai terbenam. Sebaiknya perhatikan baik-baik. Matahari mengecil atau tidak? Matahari membesar atau tidak? Atau kita gunakan model perbandingan 3 dimensi. Kita jajarkan supaya mudah dibandingkan. Yang kiri, fenomena bulan terbit. Yang kanan, fenomena matahari terbit. Yang di tengah adalah model 3 dimensi flat earth. Jika matahari jaraknya 150 juta kilometer, harusnya besarnya sama ketika terbit dan ketika berada di atas kepala. Yang di tengah ini adalah model 3 dimensi bumi bola. Anda tidak melihat fenomena seperti itu di alam nyata. Di samping faktor perspektif dan horizon, faktor ketiga yang tak kalah pentingnya adalah refraksi atmosfer. Fenomena ini dapat dibuktikan secara sederhana lewat eksperimen cahaya di air. Jadi, matahari yang kita lihat itu bukan posisi yang sesungguhnya, melainkan sudah terefraksi oleh atmosfer. Itu yang membuat matahari kadang tampak besar ketika terbenam. Sebenarnya posisi matahari masih di atasnya. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan data-data lapisan atmosfer, perhitungan matematika yang konsisten yang dituangkan dalam software komputer. Beberapa peneliti flat earth, yaitu Dr. Zach dan Steve Torrance yang memiliki software flat earth, memasukkan faktor refraksi atmosfer di dalam software itu. Steve mengambil data lapisan-lapisan atmosfer dari kalangan sains dan memasukkannya ke dalam model software. And suddenly the magic happened and everything started to make perfect sense. And when I say everything, I mean everything. The sun started to rise and set and it started to match reality more than the globe model does. Software Steve Torrance ini memang luar biasa. Bukan cuma memasukkan lapisan-lapisan atmosfer sesuai data sains, tapi juga bisa mengkomputasi efek dari lapisan-lapisan itu terhadap cahaya matahari. Steve dan Dr. Zach kemudian membuat perbandingan antara model flat earth, globe earth, dan time-lapse real matahari. Hasilnya sangat mencengangkan. Jika Anda jajarkan ketiga video itu, Anda tak akan tahu yang mana model flat earth. Researcher swadaya masyarakat seperti Dr. Zach dan Steve Torrance membuktikan secara saintifik bahwa matahari terbit dan terbenam pada flat earth akibat refraksi atmosfer, di samping akibat perspektif dan horizon. Di negeri subtropis ada 4 musim dalam setahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita kembali pada peta flat earth yang disimpan di Boston Public Library. Ini bukan hanya peta, melainkan semacam katalog yang berisi banyak informasi penting. Pertama, Anda perhatikan angka di sekeliling peta. Bumi adalah sebuah jam, 12 jam siang dan 12 jam malam. Matahari dan bulan beredar pada porosnya, seperti jarum panjang dan jarum pendek pada jam. Setiap tempat yang terletak persis di bawah matahari adalah jam 12 siang. Oleh sebab itu, daerah-daerah di muka bumi mengalami perbedaan waktu. Ini adalah animasi yang dibuat oleh Steve Torrance, akurat berdasarkan data-data saintifik yang ada. Angka-angka ini adalah data-data sains yang dikomputasi oleh Steve, sehingga menghasilkan animasi ini. Bumi adalah sebuah jam, 12 jam siang dan 12 jam malam.
persis seperti jam matahari yang dibuat orang sejak ribuan tahun lalu. Apa bedanya dengan jam yang biasa Anda lihat? Jam tangan Anda hanya ada 12 angka. Jarum jam Anda harus berputar 2 kali di tempat yang sama dalam sehari. Itu bukanlah jam yang sesungguhnya. Jam yang sesungguhnya adalah jam matahari ini. Sudah pasti akurat. Setiap garis ini dilintasi matahari dalam waktu 1 jam. Jadi, pada lingkaran jam harusnya ada 24 angka, bukan 12 angka dan berputar 2 kali seperti jam-jam yang biasa Anda lihat. Pada episode bonus lalu, kita telah bahas bagaimana menentukan arah kiblat yang paling akurat lewat bayangan matahari seperti yang ditulis di web nu.org.id. Itulah posisi kiblat yang sesungguhnya di bumi kita yang datar. Kembali pada peta flat earth, kita lihat bagian kiri bawah. Disebut di situ, pada tanggal 21 Juni, musim panas atau summer, matahari beredar pada lingkaran kutub utara selama 24 jam. Lingkaran orbitnya mengecil, tapi satu hari tetap 24 jam. Artinya, matahari berputar lebih lambat, mengakibatkan musim panas di negeri subtropis utara. Matahari terus bergeser, lingkarannya bertambah besar, hingga akhirnya, tanggal 21 Desember, musim dingin atau winter, matahari beredar di dekat Antartika. Seperti yang dijelaskan pada bagian kanan bawah ini. Lingkaran orbitnya membesar, artinya matahari berputar lebih cepat. Di bulan Desember itu, daerah subtropis utara mengalami musim dingin dan di daerah subtropis selatan seperti Australia dan New Zealand mengalami musim panas. Banyak yang bertanya, mengapa di kutub utara dan di Antartika siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan? Ini adalah contoh betapa mudahnya orang percaya pada gosip. Siapa yang bilang kutub utara siang dan malamnya 6 bulan? Coba gunakan referensi yang kredibel, misalnya suncalc.org. Silakan Anda pilih lokasi di kutub utara, Arctic, tanggal 21 Juni, seperti yang ditulis di peta Flat Earth. Anda lihat, matahari terbit jam 11.52 pagi, terbenam jam 10.17 pagi. Matahari bersinar selama 22 jam 24 menit. Kenapa begitu? Karena seperti yang ditulis di peta ini, matahari beredar pada lingkar kutub utara. Lingkarannya mengecil, kecepatannya melambat, sehingga satu hari tetap 24 jam, dan negeri-negeri subtropis mengalami musim panas. Jika Anda rubah lokasi ke Antartika, pada tanggal yang sama, 21 Juni, Anda lihat, matahari bersinar selama 5 jam 2 menit saja. Kenapa? Karena mataharinya ada di lingkar kutub utara. Di sana siang selama 22 jam 24 menit. Sementara di Antartika siangnya cuma 5 jam 2 menit. Kita kembali ke kutub utara. Benarkah matahari bersinar selama 6 bulan? Coba kita geser 3 bulan, 21 September, musim gugur. Kita lihat, di kutub utara matahari bersinar 12 jam saja seperti biasa. Sementara di Antartika, matahari juga bersinar 12 jam. Jadi, siapa bilang kutub utara dan Antartika masing-masing siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan? Begitu mudahnya ditipu oleh gosip di medsos. Sekarang, kita masukkan tanggal 21 Desember, musim dingin. Di Antartika, siangnya 19 jam 52 menit. Sementara, di kutub utara, siangnya hanya 3 jam 23 menit. Kenapa? Kita lihat penjelasan di peta Flat Earth. Tanggal 21 Desember, matahari berada di lingkaran dekat Antartika. Oleh sebab itu, di Antartika siangnya panjang. Lokasinya jauh dari kutub utara. Oleh sebab itu, siangnya hanya beberapa jam, disebut matahari tak pernah terbit.
matahari dan bulan beredar pada poros yang mengelilingi bumi disebabkan elektromagnetik. Ini bukan teori khayalan, tapi bisa dibuktikan di alam nyata. Benda ini berputar mengelilingi benda datar, persis seperti matahari dan bulan mengelilingi bumi, tanpa bahan bakar.